Shalom sahabat WB terkasih. Renungan harian wanita bijak pada hari ini, Jumat 2 Agustus 2024 berjudul Allah memilih Abraham. Firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Sebelum membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur untuk hari yang baru ini. Selalu ada hidangan rohani yang baru setiap hari yang Bapa sudah siapkan untuk kami. Kami membuka hati kami untuk menerima, merenungkan, dan melakukan setiap pesan firman-Mu hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sahabat WB terkasih, mari kita membaca Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ Abram berjalan menuju negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepadamu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Sahabat WB terkasih, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang merenungkan dan melakukan firman itu setiap hari dalam kehidupannya. Haleluya. Sahabat WB terkasih, setelah kita membaca firman Tuhan, siapakah yang dipilih Allah untuk melakukan pekerjaannya? Apa yang dilakukan Abram setelah mendengar perintah dan janji Tuhan kepadanya? Sahabat WB, Allah memilih Abraham untuk melaksanakan pekerjaannya. Untuk itu Allah memberi perintah kepada Abraham untuk pergi ke suatu negeri yang belum pernah Abraham dengar. Meski Abraham tidak mengerti maksud dan rencana Tuhan atas perintah tersebut, namun Abraham taat kepada Allah. Mengapa Abraham taat? Karena dia percaya pasti ada rencana Allah yang sempurna atas dirinya. Siapakah Abraham sehingga Allah memilihnya untuk melakukan pekerjaannya? Tercatat dalam Alkitab, Abraham adalah anak dari Terah, keturunan dari Nuh yang tinggal di Ur Kasdim. Dia berumur 75 tahun saat Allah memberinya perintah untuk pergi ke tanah Kanaan. Abraham membawa Sarah istrinya dan Lot yang adalah sepupunya, juga seluruh isi rumahnya saat dia berangkat. Ini berarti Abraham tidak akan kembali lagi ke tanah asalnya, tetapi dia akan setia untuk menunaikan tugas tersebut apapun yang terjadi kemudian. Abraham pergi mengikuti perintah Tuhan tanpa tahu tempat mana yang dia tuju. Allah sangat mengenal Abraham. Ia tahu
Abraham adalah orang yang tepat dan bersedia taat melakukan perintahnya. Sahabat WB terkasih, ketika Allah memilih kita untuk menjadi alatnya, Ia pun tahu kesanggupan kita untuk melakukan pekerjaan itu. Karena Allah mengenal kita sama seperti Allah mengenal Abraham. Tuhan akan memberikan kuasa-Nya kepada kita sehingga kita dapat menunaikan tugas kita. Bagian kita adalah taat melakukan perintah-Nya. Di saat kita taat, Tuhan yang akan memampukan kita dan menjadi penuntun untuk kita melakukan semua perintah-Nya. Sahabat WB terkasih, sebelum kita membagikan kepada rekan di dalam kelompok pemuritan kita tentang berkat yang sudah kita terima dan apa komitmen kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami terima pagi hari ini. Terima kasih untuk pilihan-Mu atas hidup kami. Kami percaya Engkau jugalah yang akan memperlengkapi, memampukan dan menyertai kami dalam melakukan setiap pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan dengan kuasa yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau terus belajar taat di dalam Engkau. Nama-Mu saja Bapa yang dipermuliakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.